Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat ini, suara gugup Lao Yuan tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, bulu kuduk Qin Chen berdiri, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Tidak baik, Qin Chen mundur dengan cepat. Kekuatan aneh menyapunya seketika, membuat seteguk darah keluar dari mulutnya. Apakah itu kekuatan aturan iblis alien? Gumam Qin Chen terkejut. Ini ternyata adalah kekuatan ras iblis asing, dan itu jauh lebih menakutkan daripada master ras iblis asing manapun yang pernah dilihat Qin Chen. Mungkinkah sangguan siar telah dirasuki oleh alien iblis? Fikir Qin Chen ketakutan dan marah. "Nak, kamu menyakitiku," teriak sangguan siar menatap Qin Chen dengan dingin, dengan jejak darah tergantung di sudut mulutnya. Dia ternyata terluka di bawah serangan Qin Chen sebelumnya. Serangan yang begitu menakutkan barusan gagal membunuh sangguan siar, tetapi hanya membuatnya muntah darah. Ketidakberdayaan semacam ini memenuhi pikiran semua orang dan keputusasaan muncul. "Nak Qin Chen, kamu harus berhati-hati. Kekuatan orang ini bahkan lebih menakutkan dari yang saya duga. Meskipun dia hanya menyentuh ambang batas alam suci, namun itu hanya kekuatan manusiawinya. Jika dikombinasikan dengan basis budidaya monsternya saat ini, orang ini pasti telah mencapai keadaan setengah suci." Suara Lao Yuan terdengar di benak Qin Chen. "Lalu apa yang harus dilakukan?" tanya Qin Chen tenggelam, dan semua jenis pikiran muncul di benaknya. "Lao Yuan, jika kamu keluar, berapa peluang yang kamu miliki?" tanya Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Lao Yuan menjawab, "Wanita ini terlalu kuat dan telah mencapai keadaan semi-suci, dan kekuatanku hanya pulih sedikit, jadi hanya 50% paling banyak." Kata-kata Lao Yuan menyebabkan hati Qin Chen tenggelam sepenuhnya. Sebuah cahaya tajam tiba-tiba muncul di mata Qin Chen dan berkata, 50%, itu tidak buruk. Aku akan mengeluarkan pedang karat misterius. Dengan kekuatan pedang karat misterius, saya tidak percaya tidak bisa menyakiti sangguan siar. Ini sudah menjadi kartu truf terakhirnya, tetapi pedang karat misterius itu mengerikan, bahkan dia sangat takut. Setelah kekuatan misterius diaktifkan, itu pasti akan menjadi akhir yang tak ada habisnya. Tepat ketika Qin Chen hendak mengorbankan pedang karat misterius, jie leluhur iblis ini akhirnya terlepas. Leluhur iblis tertawa terbahak-bahak. "Ini sudah berakhir," ucap semua orang tenggelam sepenuhnya, termasuk Qin Chen. Mereka benar-benar jatuh ke jurang tak berujung, dan tidak ada lagi harapan yang terlihat. Aura iblis yang mengerikan bergema di aula ini. Nafas ini sangat menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari sangguan siar. Kali ini benar-benar berakhir. Sangguan siar sendiri telah membuat semua orang kewalahan. Sekarang, dengan tambahan leluhur iblis alien kuno ini, sulit bagi semua orang untuk menang bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Ini hanyalah situasi putus asa. "Leluhur," ucap Raja Iblis menelan langit menyapa dengan sangat gembira. "Haha, ya, saya tidak berpikir saya akan memiliki keturunan seperti Anda," jawab leluhur sambil tersenyum. "Terima kasih leluhur," Raja Iblis berkata dengan penuh semangat. Dia tidak dapat menahan diri. "Selamat, saudaraku, kamu telah bangkit," ucap sangguan siar tersenyum. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia terkekeh, seperti seorang kaisar wanita berjalan perlahan. "Kaisar wanita ras manusia, karena Yang Mulia telah menyelamatkan kursi ini, saya pasti akan menepati janji," ucap leluhur iblis berkata. Sangguan siar datang ke depan, sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak hitam pekat bersinar dengan kilau dingin. Sebenarnya itu adalah artefak dari klan iblis, dan itu jelas adalah senjata iblis tingkat tinggi. Leluhur iblis menunjukkan keterkejutan, matanya meledak dengan cahaya dingin. Sangguan siar terkekeh ringan, "Tuan leluhur iblis, ini adalah tombak iblis surgawi."
Itu diperoleh dari medan perang kuno oleh kaisar istana ini. Ini secara khusus dipersembahkan untuk leluhur iblis. Ucap Sangguan Sier. Haha, bagus. Leluhur iblis tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengambil tombak itu. Tetapi ketika telapak tangannya hendak menyentuh tombak, sebuah cahaya tajam tiba-tiba meledak dari mata Sangguan Sier. Dia mengepalkan tombak sihir itu dengan tangan kanannya, dan aura iblis yang mengerikan keluar darinya. Saat berikutnya, dia menusuk seperti kilat. Darah hitam yang mengerikan mengalir. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan langsung mengejutkan semua orang di lapangan. Sangguan Sier benar-benar menyerang leluhur iblis. Leluhur iblis juga terkejut dan berteriak, "Manusia, apa yang kamu lakukan?" Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Lao Yuan, apa yang terjadi?" Lao Yuan berkata dengan suara yang dalam, Sangguan Sier telah mengembangkan metode ras iblis alien dan menguasai aturan ras iblis alien. Dia ingin menggunakan kekuatan sihir iblis, menyerap leluhur iblis untuk membuat terobosan ke alam suci. Jawab Lao Yuan menjelaskan, "Nak Qin Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita bergandengan tangan untuk mengalahkan Sangguan Sier, atau tetap diam untuk saat ini?" Pada saat ini, suara Fu Qiankun juga terdengar. "Lao Yuan, bagaimana menurutmu?" Qin Chen bertanya pada Lao Yuan. "Tunggu dulu, jangan pikir leluhur iblis itu akan jatuh dengan mudah." Qin Chen menghela nafas lega, tebakan Lao Yuan hampir persis sama dengannya. Dia memberi isyarat pada Fu Qiankun untuk menahan sikap sementara waktu. "Haha, kaisar wanita ras manusia, apakah Anda tahu mengapa kaisar ini disebut Raja Iblis? Dengan trik kecilmu ini, juga ingin menyerap kekuatan sihir asli dari tubuhku." Itu benar-benar naif. Suara leluhur iblis tiba-tiba menjadi buas. Kemudian Sangguan Sier terkejut, menemukan bahwa dia tidak dapat mengekstrak kekuatan sihir dari leluhur iblis sama sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Gumam Sangguan Sier tampak heran. "Hahaha, bagaimana itu tidak mungkin? Leluhur iblis ini tidak pernah mempercayai Anda sejak awal. Kelicikan manusia, saya telah mengalaminya berkali-kali di zaman kuno, jadi bagaimana saya bisa mempercayai Anda sebagai orang luar? Sekarang, giliran saya untuk mengambil tindakan." Garis sihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Gelombang kekuatan sihir yang menakutkan menyapu, membungkus semua orang di seluruh aula. Sangguan Sier dibanting oleh telapak tangannya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Apakah kamu pikir kamu bisa menang?" ucap Sangguan Sier mencibir. "Black Demon, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung?" teriak Sangguan Sier pada bayangan hitam. "Jie, Nyonya Permaisuri, kursi ini sudah mengatakan bahwa tidak mudah untuk melahap leluhur iblis." Dalam kehampaan, sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian sosok hitam muncul di samping Sangguan Sier. Itu adalah iblis alien misterius yang telah mengikuti Sangguan Sier selama ini, Black Demon Lord. Bayangan hitam itu tidak terburu-buru, sebuah buku berwarna darah tiba-tiba muncul di tangannya, kekuatan sihir yang mengerikan menyapu. "Kitab darah leluhur iblis," gumam Qin Chen terkejut, menunjukkan ekspresi kaget. Ini ternyata adalah kitab darah leluhur iblis di dunia Yu kuno. Waktu itu Queen mencoba menggunakan kitab ini untuk menyerap Lao Yuan, dia tidak berharap itu akan muncul lagi sekarang. Bayangan hitam menyeringai dan segera mengaktifkan kitab darah leluhur iblis. Arai besar pengorbanan darah. Dalam sekejap, cahaya formasi darah menyelimuti leluhur iblis. "Percuma saja, Anda tidak akan mampu memaksimalkan formasi ini," ucap leluhur iblis menyeringai. "Lao Yuan, berapa tingkat keberhasilan Sangguan Sier?" tanya Qin Chen ke Lao Yuan. Lao Yuan berkata, "Sekitar 40%. Meskipun begitu, kita akan kesulitan untuk melarikan diri. Xiao Hei tidak tahu kemana dia pergi. Dia selalu terobsesi dengan kitab darah ini," kata Lao Yuan. "Kucing hitam besar." Qin Chen terdiam. Memang, kucing hitam besar itu tidak tahu kemana dia berlari.
Jika ini masalahnya, biarkan mereka saling menggigit. Ucap Qin Chen menoleh, matanya sudah tertuju pada Sangguan Gufeng. Qin Chen bergegas menuju Sangguan Gufeng. Kaisar Jijing dan yang lainnya semua tercengang ketika mereka melihat tindakan Qin Chen, dan mereka sangat cemas. Pada saat kritis seperti itu, Qin Chen pergi ke Sangguan Gufeng. Ini tidak bisa dijelaskan. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Teriak Kaisar Jijing berkata dengan cemas. Tapi Qin Chen menutup telinga. Kaisar Jijing tidak berani bergegas ke medan perang antara Sangguan Sier dan leluhur iblis. Untuk saat ini, dia hanya bisa melakukan sesuatu terhadap bayangan gelap Black Demon. Berusaha merebut kitab darah leluhur yang dikendalikannya. Long Batian dan yang lainnya juga bergerak, menatap tajam ke kitab darah leluhur iblis. Jelas dia memiliki pemikiran yang sama seperti Kaisar Jijing, dan mereka semua bergegas ke bayangan Black Demon. Hah! Sekelompok semut, ucap iblis bayangan berkedip dan dia mendengus dingin, dan cahaya berdarah muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, meridian darah leluhur iblis berkilau dan berubah menjadi perisai, membungkusnya di dalam. Serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, jie, tidak ada gunanya, kitab suci darah iblis leluhur adalah harta klan kami, dan dengan kekuatan sampah Anda, itu tidak akan dapat dihancurkan sama sekali. Ucap Black Demon mendengus dingin. Kaisar Jijing dan yang lainnya memuntahkan darah dan mundur. Kekuatan kitab darah leluhur ini terlalu kuat. Dengan basis kultivasi mereka, bagaimana cara melawan ini? Ayo pergi dari sini, teriak Kaisar Jijing dan yang lainnya sangat marah, dan datang ke pintu masuk aula, mereka putus asa. Begitu Sangguan Sier dan yang lainnya bisa membebaskan tangan mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri, dan mereka semua akan mati di sini. Hanya Qin Chen yang menatap Sangguan Gufeng dengan dingin. Penyihir tua, kita bertemu lagi. Ucap Qin Chen mencibir. Bocah bau, ternyata itu kamu berani datang ke pintu istanaku. Menyerang istana mistis saya dan membunuh Master Jiwa. Dan ternyata kamulah yang menyelamatkan Fu Qiankun. Ucap Sangguan Gufeng. Qin Chen mencibir, penuh niat membunuh terhadapnya. Penyihir tua, hari ini adalah waktumu untuk mati. Ucap Qin Chen mencibir, memegang pedang kuno Banyu di tangannya, dan bola guntur meledak dari pedang kuno Banyu, perlahan mengembun menjadi cahaya guntur di tubuh pedang, pola guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Chen kecil, aku akan membantuku. Teriak Fu Qiankun, dia juga penuh dengan kebencian pada Sangguan Gufeng. Ketika Sangguan Gufeng menghadapi Qin Chen sendirian, dia merasa ketakutan. Dia telah melihat Qin Chen bertarung melawan dan melukai Sangguan Sier. Jika Fu Qiankun ditambahkan, dia mungkin juga akan mati. Qin Chen berteriak pelan, dan dalam radius beberapa puluh kaki, semuanya terbungkus kilat, dan seluruh langit berubah menjadi lautan guntur. Selain itu, kekuatan Lao Yuan juga ditanamkan, menyebabkan kekuatan Qin Chen meroket dalam sekejap. Pupil Sangguan Gufeng tiba-tiba menyusut, rasa krisis yang kuat lahir di hatinya, kulit kepalanya mati rasa, matanya melebar, dia langsung mengaktifkan Yuan Shizong di atas kepalanya, dan tiba-tiba melindungi bagian atas kepalanya. Yuan Shizong tiba-tiba berubah menjadi setinggi 10 kaki, melindungi Sangguan Gufeng di dalamnya. Cahaya pedang yang perkasa bertabrakan dengan bayangan lonceng langit, kekuatan yang tak tertandingi mengalir turun. Dunia runtuh dalam sekejap, Sangguan Gufeng sangat terguncang sehingga seluruh tubuhnya retak, dan mulutnya muntah darah, semua orang mundur sejauh 1000 meter, menatap ngeri. Orang-orang kuat yang selamat secara kebetulan, seperti Kaisar Jijing dan lainnya, menyaksikan pemandangan ini dengan takjub, dan hati mereka bergetar. Apakah ini benar-benar kekuatan bertarung seorang pemuda? Kaisar Jijing dan yang lainnya hanya merasa sangat pahit, dan hati mereka penuh kekecewaan. Seberapa lama kamu bisa bertahan? Ucap Qin Chen mencibir, tetapi dia sedikit terkejut bahwa Sangguan Gufeng mampu menahan pukulannya sendiri. Serangan yang terintegrasi dengan kekuatan Lao Yuan. Bahkan Sangguan Sier akan terluka.
Dia tidak berharap Sangguan Gufeng dapat menolaknya dengan lonceng Yuanshi. Namun, Sangguan Gufeng bukanlah Sangguan Sier. Qin Chen tidak percaya Sangguan Gufeng akan terus bertahan. Yuan Shizong adalah harta karun kuno. Setiap kali diaktifkan, itu akan menghabiskan banyak yuan sejati. Mata Qin Chen dingin, tangan kirinya meremas taktik, dan melihat rune terbang keluar dari tangannya seperti kupu-kupu, jatuh ke Yuan Shi Bell. Bel berbunyi samar, dan ada sedikit kelonggaran. Sangguan Gufeng sangat takut sehingga jiwanya terbang. Qin Chen sebenarnya ingin merebut dan menguasai Yuan Shizong darinya. Bagaimana dia melakukannya? Bola mata Sangguan Gufeng bulat, dan hatinya sangat marah. Yuan Shizong jelas disempurnakan olehnya, apalagi seorang pemuda seperti Qin Chen, bahkan praktisi setengah langkah suci seperti Sangguan Sier, tidak akan mampu menjarah lonceng kunonya, tapi sekarang Qin Chen benar-benar melakukannya. Untuk beberapa saat, dia sangat ketakutan sehingga hati dan kantong empedunya terkoyak, dan wajahnya pucat. Dia berteriak dari dalam lonceng, "Sier, selamatkan aku!" Sangguan Gufeng tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan berteriak ngeri. Qin Chen berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.